dibuang sembarangan. Hah? Kenapa ini sampah dibuang sembarangan? Ya nggak ada tong sampah. Kemana aku harus buang? Kan bisa dikantongin dulu ya bang. Boleh buang sampah Ih, sembarangan. nggak apa-apa tuh jorok Gak kotor. boleh. Nanti kalau semua otaknya kayak Kak Epi, satu aja jadi menggunung gimana? Ya bang, banjir. Jadi banjir betul. Ayo lo, ntar jadi bau banyak lalat di mana-mana. Jadi aku salah ya? Ya iya dong kak, hati-hati digunain tanganku, nggak boleh bawa sampah sembarangan. Ya bang, Iya. kata Tuhan Yesus juga ya bang ya. Iya. Tahu Bagus nggak? sekolah minggu. Bagus sekolah minggu yang hati-hati Gunakan tanganmu. Betul itu Kak Epi. Oke deh, kalau gitu aku nggak buang sampah sembarangan lagi. Mantap. Ya aku taruh ya di saku aku. Oke. Oke. Aku jadi ingin nyanyi lagu bang. Ayo bang. Tanya semuanya deh. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Klip-klip. Hati-hati gunakan tanganmu. Klip-klip. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mulutmu kak. Gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, jadi Berarti itu ya kayak fungsinya ya? karena Tuhan kita selalu melihat ke bawah. Nanti dilihat Tuhan kakak buang sampah sembarangan, sedih hati Tuhan. Iya sih, jadi merasa berdosa. Ya udah deh, nanti aku nggak buang sampah sembarangan lagi deh kali ini. Bagus, mantap, mantap ya Bang Cip. Oke. Mantap. Oke. Kita mau memuliakan nama Tuhan lagi kak. Kita mau nyanyi lagu dong bang. Tahu bang? Yang ada iblis itu bukan kak kata-katanya. Iya, iblis kan selalu mengganggu kita. Jangan-jangan perbuatan buang sampah pun kelakuan iblis ya bang? Iya. Jangan gitu kali ya kayak tadi. Iya. Ya udah deh, kita ayo semangat. Ayo, Puji Tuhan. Oke. bangkit berdiri semua adik-adik ya. Ayo kita berdiri. Ayo bang. Dong, 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Ayo bang. Dong, 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 dong. Awas iblis suka merongrong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Gitu ya, Kak. Jadi kalau misalnya iblis mau ngambil hati kita, Tuhan Yesus tuh langsung datang ya kak ya. Betul, langsung Luar biasa ya Tuhan Betul, Yesus. Ustaz. Berarti adik-adik aman lah ya kak ya. Oke, Kak, kita mau berdoa dulu Kak sebelum kita melanjutkan kebaktian kita. Ya, mari kita berdoa ya adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Pada hari ini ya Tuhan Yesus, kami mau mulai memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau melakukan kebaktian kami, Engkau yang berkati ya Tuhan, agar adik-adik kami tetap tenang dan mengikuti kebaktian pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita mau nyanyi lagu satu lagi sebelum firman Bang. Firman Tuhan ku dengar. Siap berdoa ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar. Ku
Selamat hari Minggu adik-adik. Pasti udah pada siap mau dengar cerita kan? Nah, kalau udah pada siap, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di ibadah sekolah minggu online kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita-Mu. Kiranya cerita ini bisa menjadi berkat untuk kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang jujur. Tentang jujur. Nah, bahan Alkitabnya dari Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Buat bang kakak kelas kecil kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik, pasti tahu kan jujur artinya apa? Iya, jujur artinya berbicara yang sebenar-benarnya. Gak ada kata bohong, apalagi berdusta. Nah, kakak mau nunjukin nih satu gambar. Kira-kira kalau mulutnya seperti ini suka berbicara bohong atau jujur? Ya, kalau mulutnya kayak gini suka berbicara bohong. Adik-adik masih pada suka berbohong gak? Ayo. Hari ini dan seterusnya tidak boleh berbohong lagi ya. Oke, kalau kakak lihat gambar ini, kakak selalu ingat sama salah satu cerita tentang sepasang suami istri yang berbohong kepada Tuhan. Adik-adik tahu nggak sepasang suami istri ini siapa? Iya, namanya Ananias dan Safira. Waktu itu Ananias dan Safira ingin menjual sebidang tanahnya dan hasil penjualannya ia ingin persembahkan kepada Tuhan. Jangan berisik, kecilkan suaramu, supaya tidak ada seorang pun yang mendengarnya, kata Ananias kepada Safira. Lalu Safira bertanya, mengapa harus mengecilkan suara sih? Jadi tidak terdengar suaranya. Bukan begitu istriku, aku mempunyai rencana bagaimana kalau kita menyimpan sebagian hasil penjualan tanah kita. Lagi pula rasul-rasul tidak akan mencurigainya. Oh iya, aku setuju. Pasti rasul-rasul akan percaya jika kita memberitahukan bahwa ini benar-benar seluruh hasil penjualan tanah kita. Nah, setelah mereka sepakat, Ananias pun pergi menemui rasul-rasul untuk menyerahkan sebagian hasil penjualan tanahnya. Ketika itu, Ananias menyimpan hasilnya di depan kaki rasul-rasul. Nah, sesudah menaruhnya, Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustakan Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Setelah mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Kira-kira 3 jam kemudian, Safira datang menemui rasul-rasul untuk memberikan sebagian hasil penjualan tanah yang tadi. Nah, setelah memberikannya, Petrus langsung bertanya kepada Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Lalu kata Safira, betul, sekian. Lalu Petrus pun menjawab, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Tak lama setelah Petrus berkata demikian, Safira pun rebah dan putus nyawanya. Nah, adik-adik, kita udah belajar dari kisahnya Ananias dan Safira. Kalau kita berbohong,
pasti kena hukuman dari Tuhan. Sama kan, Ananias dan Safira akhirnya meninggal. Nah, kalau kayak gitu adik-adik, hari ini, besok, dan seterusnya jangan berbohong ya. Kita harus belajar berbicara yang jujur kayak gitu. Jadi kita harus berbicara yang jujur, mau ke siapapun, mau ke mama, mau ke papa, mau ke kakak, mau ke abang, maupun ke adik. Oke, kalau gitu kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami agar tidak berbohong seperti Ananias dan Safira. Tapi Tuhan ajarkan kami untuk selalu jujur. Inilah doa kami ya Tuhan, kami aturkan kepadamu saja. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau ngumpulin persembahan. Persembahannya bisa dikasih sama orang tuanya ya. Nanti dikasih ke kakak guru sekolah dulu. Ya, kita mau nyanyi satu lagu lagi, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita berdoa sekarang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ya Bapak, kami sudah selesai kebaktian, kiranya kebaktian kami ini dapat menjadi berkat ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keadaan kami, supaya nanti kami dapat bersekolah minggu kembali ya Bapak. Berkati negara kami ini ya Tuhan, agar semua lepas dari corona ini. Tuhan Yesus juga yang memberkati orang tua kami, kiranya selalu diberi kesehatan, dan kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak, kiranya gereja kami dapat kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaktian ini ya Bapak. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.